terang arek cerita ya naon eta masalahna urang ngisi acara di hiji lembur susuan dong di dia ya susuna cek aing ih kumaha ieu ceramah susuna lemes kieu awak ge ceramah ieu nya geus ari kitu mah ge nyusuna di Lombok be di imah turun di panggung cek aing ka supir he pir jejak gas urang pake rem nabrak ka haji terus aing nyusu ieu nyampe Lombok nyampe imah asup ka jero imah asup ka jero kamar ngedeuleuh pamajikan sareh susuna di turuban berhubung di lokasi susu di Lombok aya susu beja deh pengen caplok baik pas dicaplok orang kelenger pingsan sing horeng eta susu sebelum tidur diolesan autan ke ceramah ya ngacak gara-gara susu Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhraja bihikmatihi jami'al mawjudat al-muhyi biwujudi qudratihi wa 'azamatihi jami'al amwat wa subhanahu yasma'u alinal hanini fi butunil ummahat wa yara ala sawadis suhuri khafiyya dabibin namalat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Amin. Amin. Aya nu ngadoa cicing bae, aya nu ngobrol bae, aya nu ngedotan aqua bae, aya nu ngedotan peci bae. Ibu-ibu eta peci apa toples jangkung teuing eta peci kumaha eta mau dibawa sholat yang punya tangan angkat tangan ke atas yang tidak angkat tangan berarti nggak punya tangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil beres balik. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidikum tu syafi'an lahu yaumal qiyamah
Wa kama qala almarhum Mbah Marijan, jangan lupa minum jamu agar badan sehat dan kuat. Jangan lupa menuntut ilmu agar selamat dunia akhir. Wa kama qala Ki Peci, jangan lupa beli kuaci di Jakarta. Jauh tuh. Jadi loba murnya. Walaupun orang pakai peci tinggi tapi bukan mirip Mandra, tapi ganteng kabogohna cita-cita ta. Pernah ambo tersetuju ya bodoh teuing. Arek setuju arek henteu sabodo. Nu penting cek pamajikan orang mirip Mas Al. Kalau percaya bu, orang mang sering Instagram sareng si Andin. Si Andin, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. How are you? I'm fine. What do you love me? I love you. Betul berdua lap-lapan. Yang saya muliakan para alim dan ulama, para kiai, para kesepuhan, para asatidz, para asatidah, tokoh masyarakat, pemuka agama yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya alladzina lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Kita doakan kepada guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah keberkahannya, sehingga kita semua bisa menimba ilmu dari beliau, amin ya rabbal. Kepada para pejabat setempat yang terhormat, Bapak Kepala Desa beserta para jajarannya yang saya hormati, para bapak, para ibu yang saya hormati, pemuda-pemudi yang saya banggakan, santriawan-santriawati yang saya cintai, sallallahu alaihi wasallam, yang mana Bapak Ibu Nabi sudah berjanji, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang telah menghidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, nanti di akhirat kelak duduk bersanding bersama baginda Nabi di surganya Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Pertama-tama tiada kata yang pantas terucap dan keluar dari bibir merah seorang yang beriman selain untaian puji syukur kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita panjang umur, sehingga pada kesempatan saat ini atas izin kudrat iradat serta kehendak Allah bisa ngariung mangpulung dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu. Haji memang kumpul kos kieu ngarana ibadah. Makanya sebelum lebih lanjut perlu kita ketahui bahwa yang namanya ibadah bukan cuma sholat, yang namanya ibadah bukan cuma puasa, yang namanya ibadah bukan cuma haji, akan tetapi kullu makrufin ibadatun. Setiap apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, selagi pekerjaan itu baik menurut syara dan kitanya ikhlas mengerjakannya, kan mengandung ibadah. Betul? Ibu-ibu kadu dedaharan ngirim tetangga, ngirim saudara, eta ngaranna ibadah. Di jalan aya duri urang singkirkeun takut kena batur, eta ngaranna ibadah. Di jalan aya batu gede urang singkirkeun takut katajong batur, eta ngaranna ibadah. Di jalan aya numpak motor ragat urang tulungan, eta ngaranna ibadah. Jalan-jalan di depan rumah orang ada jemuran pakaian masih bagus, kita bawa balik, eta ngaranna sugan mah paling eta namanya. Begitupun pada kesempatan saat ini kita kumpul di tempat yang mulia ini termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembur naon nganana ya aina nyaho padahal. Masya Allah, jalan surga dia mah, jalan surga di dia mah. Dibelokan nyampe ka dia baca istighfar ayat 300 mah. Masya Allah, jalannya gede-gede sebulu-bulu kita batu. Tapi alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengangkat syukur yang setinggi-tingginya
atas nikmatul uzma warahmatul muhta, atas nikmat agung yang Allah berikan kepada kita, atas cucuran rahmat yang Allah curahkan kepada kita, yakni dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, peringatan maulid Nabi itu matlub, peringatan maulid Nabi itu masyru', peringatan maulid Nabi itu bagian yang diperintahkan oleh agama. Mengapa peringatan maulid Nabi ini bagian yang diperintahkan oleh agama? Satu, tujuannya bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan, Rasul setiap hari Senin puasa, Selasa tidak, Rabu tidak, Kamis puasa, Jumat juga tidak. Mengapa Rasul, kata sahabat, setiap hari Senin puasa? Dijawab oleh Rasulullah, dzaka yaumun wulidtu fi wa dzaka yaumun bu'ithu au unzila alayya fi. Hari Senin adalah hari kelahiranku dan di hari Senin aku diangkat menjadi Rasul. Jadi Kanjeng Nabi memperingati hari kelahirannya bukan setahun sekali. Kanjeng Nabi memperingati hari kelahirannya bukan sebulan sekali, tapi Kanjeng Nabi memperingati hari kelahirannya seminggu sekali. Jadi dengan dasar inilah mengapa umat Islam mengadakan peringatan maulid Nabi. Satu, tujuannya bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengadakan maulid Nabi macam-macam, tergantung tempat, tergantung daerah. Kalau di Serang, di Ciruas itu mengadakan maulid Nabi bikin panjang, sanguna sebakul lauk bandengna hiji. Sangina mau pino eta sangu. Lauk bandengna hiji doang, mending utuh, tinggal ekorna doang. Aya deui nu ngadakan peringatan maulid Nabi, diceritakan sejarah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengadakan peringatan maulid Nabi, dibacakan sholawat Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ada juga yang mengadakan peringatan maulid Nabi, diadakan pengajian. Seperti orang Pasir Nangka mengadakan peringatan maulid Nabi, diadakan pengajian. Bapak Ibu, ngaji hukumnya wajib. Orang Islam nggak ngaji dosa, orang Islam nggak ngaji disiksa, orang Islam nggak ngaji akan masuk neraka. Sebab kalau kita nggak mau ngaji, kita tidak tahu yang namanya ilmu agama. Kalau kita tidak tahu yang namanya ilmu agama, waman la ilma lahu la aqla lahu wa la dina lahu. Barang siapa tidak mempunyai ilmu agama, dia tidak mempunyai akal dan tidak mempunyai agama. Waman la dina lahu la jannata lahu fil akhirah. Barang siapa tidak mempunyai agama, tidak ada surga nanti di akhirat kelak. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Makana kudungan bapak-bapak na ngaji, ibu na ngaji, anak dititahkan, anak dititahkan. Jangan ini mah bapak ibunya rajin ngaji, rajin sholat, rajin ibadah,
rajin sedekah, jarang maksiat, anak dibiarkan begitu saja. Bapak ibu nanti akan dimasukkan ke dalam surga, anak nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu anak bapak ibu nanti bisa protes. Kata anak, ya Allah, ya Rabbi, mana kedua orang tua saya? Dari tadi saya tidak melihatnya. Kata Allah, bapak ibu kamu masuk ke dalam surga. Mengapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Wajar bapak ibu kamu masuk ke dalam surga, karena waktu hidup di alam dunia suka sholat, suka ngaji, suka ibadah, jarang maksiat. Sedangkan kamu hidup di alam dunia ngaji tilok, sholat tilok, ibadah tilok, maksiat terus-terusan. Itu anak bapak ibu nanti bisa protes. Kata anak, ya Allah, ya Rabbi, nanti dulu adanya saya di dunia tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Kedua orang tua saya membiarkan begitu saja. Saya tidak terima kalau orang tua saya dimasukkan ke dalam surga, saya dimasukkan ke dalam neraka. Bapak ibu kagak jadi masuk surga gara-gara protes anak. Naudzubillah, ini anak dititahkan, anak dititahkan. Silahkan sekolah setinggi mungkin, saya tidak fanatik. S1, S2, S3, S2, S8. Yang penting pendidikan agama jangan sampai kita tinggalkan, betul? Kadang-kadang anak kita sekolah SMA suruh baca Quran nggak bisa. Kadang-kadang anak kita sekolah tinggi baca Quran nggak bisa. Sedih kalau anak kita tidak bisa baca Al-Qur'an. Coba bayangkan bapak ibu, hiji lembur, hiji tempat. Oh, generasi penerus agama acak-acakan eta lembur. Nu bisa hiji doang, nu adan eta, nu qomat eta, nu imaman eta, nu ngadoa eta, nu ziarah kubur eta baik. Karena memang yang lain nggak bisa, yang bisa cuma satu doang. Yang namanya manusia pasti ada udurnya, betul? Akhirnya kejadian makruh tiba, ada dikumandangkan, iqamah dilantunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Biasana tos kawan asup ke jero pengimaman eta imam, ieu mah ditungguan 30 menit teh dongkak-dongkak. Ribut di jero masjid, ka mana imam sare merengkang. Naon imam sare bae gerakan itu susulan. Arek disusulan anu ngeras kieu dulur-dulur sadayana, berhubung imam nak kergering tepat di damang awakna, jadi sholat maghrib diliburkan. Cek pamuda emang aya tanggal beruman gitu sholat maghrib pakai libur segala. Jawabannya tidak ada. Generasi penerus agama ribut di jero masjid. Nggak siapa yang jadi imam, jadi cangkel kuburan itu tekuat asana menjadi imam, siapa yang jadi huntu sarwa baik, nggak siapa yang batuk baik kan kita jadi imam. Nuduhkan penyakit eta masjid apa puskesmas. Udah akhirnya diburi ayah budak santri nembe balik di pondok pesantren. Cuma sayang 1000 sayang santrinya nggak kebetulan di kobongna sare bae. Batur mengaji mana mah sare bae. Batur mengaji mana mah ulin bae. Batur mengaji mana ngopekan HP bae. Hai budak santri, bisa itu karena biasa. Kalau tidak biasa acak-acakan, walaupun imaman sholat senajan alfiah ngalotok, fatul mu'in ngalotok, tuh biasa mah acak-acakan walaupun imamnya sholat. Untung akang MC geus biasa ini, tuh biasa mah acak-acakan udah dianggap sepele ya. Soalnya pernah ngisi acara di hiji lembur, di hiji tempat MC tuh biasa cek MC ngomongnya kieu. Baiklah, acara selanjutnya yaitu Maidatul Hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang mulia almarhum Kipeji. Kaget orang mana seorang hirup kene bos, hirup kene yo pindah ke almarhum. Pas di delok MC itu biasa mungguh mana nama Al Mukarram, berhubung nggak biasa jadi almarhum. Pas orang naik panggung, hei dulu sadayana setan narik nyarios ya. Bisa itu karena biasa. Kalau tidak biasa acak-acakan walaupun imaman sholat. Akhirnya santri galau rek balik isi mondok 15 tahun rek maju tuh bisa. Akhirnya acak-acakan sholat maghrib, acak-acakan gara-gara sholat maghrib acak-acakan. Giliran sholat subuh sepi unu ka masjid. Paling anu ka masjid opatan aya nempes kieu masjid subuh sholat kieu rame kieu aya.
paling nggak obatan teu diserang teu didieu sarua bae meureunnya obatan eta ge anak-anak usianya 99 tahun huntu dan tinggal hiji jalan geus sempoyongan jangankan ditajong aya nu batuk geura kaget aki-aki aya guyung kita masih cek aki-aki ngomong nanti gimana sih jangan sapotong aja waduh bilarian jadi sapotong mual bakal mendak mun aya ge setan meureunnya nu hiji aki-aki nabu kokol aduh ngaranna geus aki-aki geus kolot-kolot sok asal urat nyambung jadi hiji beda tenaga aki-aki dengora mah tenaga ngora mantep nabu kokol bedas kumpul 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 tenaga ngora masih bedas aki-aki nabu kokol oleh serasa berat terkambuh nyindir serangan ampang 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 gila nabu beduk nyindir serangan deui bae budak 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 nu hiji aki-aki na adan subuh aki-aki nu ngora kemana mending aki-aki masih aya huntuan ieu mah geus deak lopos deui mending adana ieu bediuk adana di pojok teh aja Allahu Akbar pamuda geus sampai masjid kabur balik deui pasti tanya pamuda kunaon geus sampai masjid kabur di masjid aya setan disangkana setan nu hiji aki-aki na komat biasana mun aki-aki komat sambil jalan eta kebiasaan aki-aki geus awakna kurus tapi merosot deui bae Allahu Akbar merosot di sinjang di kelinding asyhadu an la ilaha illallah merosot di kelinding sinjang merosot di bae hayya ala sholah hayya ala merosot di kelinding kodok mati sholah merosot di kelinding bekas di kelinding sinjangnya sampai luhur sadar malahnya pas ruku kada leuburin na gandol cek pamuda wow ada penampakan ada HP dipoto spread bae di upload karena Facebook kan zaman ayeuna mah kitu ada sesuatu yang aneh pasti dipoto ataupun di video betul ada kecelakaan di jalan raya boro-boro orang tulungan siaran langsung atau modal batur bos cek batuna eta mah lain penampakan eta mah kelawar namplo kana sarung mentang-mentang gadua aki-aki disangana kelawar nyandak sendal digaplok atuh modal aki-aki nu tadina opat kukur hiji berarti sesana tinggal 3 nu hiji jadi imam nu 2 jadi makmum atuh ngaranna geus aki-aki mending aki-aki masih aya huntuan masih aya huntuan makharijul hurufnya jelas imam geus dia lopos deui asma keur kambuh deui ngap-ngapan aya apa ada suruhnya ada ini bersama lagi berat ada di mama ini ini rasa karena lagi serah lagi nana kalau memang ada ini abi senarahnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun paeh biar ngapas dah nu tadi opat tukur 2 berarti sesana tinggal 2 nu hiji jadi imam nu hiji jadi makmum ngaranna geus aki-aki loba po ya pikun Fatihah lolos suratan lolos maca tahiyat kata jong deui bae
Attahiyatul barakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baca tahiyat dicampur qomat. Tahiyatna batal, salatna batal eta. Nu tadina opat gugur tilu berarti sesena tinggal hiji ngadele kanan kiri batur terjadi salat balik deui. Inilah dampak kalau tidak ada generasi penerus agama. Pondokin anak kita, pesantrenin anak kita, insya Allah anak kita menjadi waladun soleh, ya da'una, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, insya. Yang kedua, mengapa peringatan Maulid Nabi ini diadakan? Ini bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita umat Islam, jangankan kita umat Kanjeng Nabi, orang kafir, dia senang dengan Maulid Nabi, dia cinta dengan kelahiran Nabi, dia akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab, rajanya orang kafir, pamannya Kanjeng Rasul, dia ingkar dengan kenabian Nabi, dia tidak mengakui kerasulan Nabi, tapi Abu Lahab bahagia, Abu Lahab gembira ketika Kanjeng Nabi dilahirkan di alam dunia. Saking senangnya, saking bahagianya, sampai memerdekakan budak yang namanya Thuwaibah. Dengan dasar inilah Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu. Itu orang kafir, apalagi kita selaku umat Islam, umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Ibu osok baca sholawat osok, osok baca sholawat osok, baca Quran osok, osok naon ya, osok ninggalkan ya. Ditanya ibu-ibu ya, bu osok lobaan nyekel HP apa nyekel Quran? Jujur orang dia mah. Lobaan baca sholawat apa lobaan baca status? Tak aneh. Zaman ku hari tak aneh. Eleh ku HP mah. Ya. Bapak-bapak nyepang HP, ibu-ibu nyepang HP, kok mau pamuda madu? Rek sare HP. Uga sare nu disiar HP. Dahar be sambil nyepangan HP. Eta sampai jaya laos dikunyang disangkana daging ya. Naudzubillahimin. Oh mau ibu-ibu lamun geus nyepeng HP komen-komenan karena Facebook salaki lewat teka dulu eta. Mending cicing mah eta ngomel bae eta mulut. Ih kunaon cenah si Lesti ieu nya nya teh kamari si Lesti geus digebugan cenah geus dibanting lapor polisi segala cenah geus kuari dicaput deui. Balon pan eta si Lesti mamarahan sorangan eta kana HP. Aya nih gitu aya. Aing mah. Para bu lewat maulidan yuk kita ganti memperbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad supaya muludana aya rubahna bu ya. Ieu mah ieu datang ka dieu update status aya beureun 10 balen mah 10 kalinya. Naudzubillahimin. Katilu, mengapa peringatan Maulid Nabi ini diadakan? Ini bentuk syiar agar anak incu kita, anak cucu kita, generasi muda kita mengenal siapa sosok mulianya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari. Hiji dua tilu bareng. Nah aing mah geus mah serang tadi jauh 5 jam kita baca sholawat cicing bae geus nyampe dieu ieu meja ayana cai doang. Nah di jero cai di dieu cai balik dikerik aing ge jauh-jauh teuing ti serang tadi aya aku doang.
itu naon tadi media di dia ya susu kunaon nih ngaranna susu bu kunaon nih ngaranna susu karena ayat 2 hiji mah sudoanya susu oh susuna bohong panitia nges cekap aya kopi segala di jero aya cekap ya tapi nges kakon mah bawa ka dieu bohong tedoyan urang mah tedoyan karena susu urang mah rada trauma nginum susu sebab pernah ngalaman menyakitkan hati tak gara-gara susu nges dangukeun heula ge urang arek cerita ya naon eta masalahna urang ngisi acara di hiji lembur susuan dong di dieu ya susuna cek aing ih kumaha ieu ceramah susuna lemes kieu awak ge ceramah ieu nya geus ari kitu mah ge nyusuna di rompok be di imah turun di panggung cek aing ka supir pir cecek gas urang pake rem nabrak ka haji terus aing nyusu ieu nyampe rompok nyampe imah asup ka jero imah asup ka jero kamar ngedeuleu pamajikan sareh susuna teh dituruban berhubung di lokasi susu di rompok aya susu beja deh pengen caplok bae pas dicaplok orang kelenger pingsan sing horeng eta susu sebelum tidur diolesan autan ke ceramah ya ngacak gara-gara susu ya mun aya meja mah sing goreng aya naon tak kue ayuk terus sampai mana itu bu susu yuk kita mulai lagi bu Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari hiji dua tilu barang lah awalnya doang ada itu nama tak apa. Oke kita ganti bu, kita ganti biar serempak ya, kita ganti dengan lafaz yang lain. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami hiji dua tilu bareng. Ih lagunya gitu amat tuh mah. Kalau biasa lagunya tuh mah. Bebe. Dangukeun ge munah. Heuy munah. Dangukeun ieu. Hayang asup ka surga hayang. Kurang bedas hayang asup ka surga hayang. Sekali deui hayang asup ka surga. Dangukeun ieu munah. Mun hayang asup ka surga gampang. Mun awewe ayang asup ka surga enggak usah sholat tahajud, enggak usah sholat duha, enggak usah puasa Senin dan Kemis, cukup di harapan laki ulah pakai celana. Kau sahabat protes kaji doang edan bayar gitu. Kamu gini ya, kenapa saya berbicara demikian? Karena perempuan zaman sekarang kok mau rek tatawa arek nawaran di peta behese aku tuh padahal mengaji mah eleh bapak-bapak mah ibu-ibu eleh lah bapak-bapak mah di toa teh diumumkan 10 kali paling 10 jalmi itu datang di kopian di rokokan nembe bismillah sareh mana nama hari ibu-ibu mah itu talau bata ngan ngobrol bah iya ini padahal ibu-ibu urusan ngaji biak ibu-ibu Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat beak ibu-ibu tiap poe ngaji, tiap poe ganti seragam 7 hari ngaji, 7 hari ganti seragam tiap hari ganti seragam oh ngaji acuk da rupa-rupa atau dirompok salaki da paru-paru dah bu awas ya ngaji rajin, ibadah rajin umroh setiap bulan, haji setiap tahun tapi karena salaki tenurut
karena salaki duraka neraka eta wadon kos kitu. Aya gitu aya. Mana jalmina? Dia asupkeun ka jero peci ya. Oke, kita ulangi lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari. Sudah mabuk ditambah hafal kan anak nyanyi sholawatan terbaik dia memunah. Muhammadun Bashar, kanjeng Nabi itu manusia, bukan jin, bukan malaikat. Kanjeng Nabi dahar, orang ge sarua dahar. Kanjeng Nabi sareh, sarua orang ge sareh. Kanjeng Nabi gaduh pamajikan, sarua orang ge gaduh pamajikan. Kanjeng Nabi gaduh anak, orang ge sarua gaduh anak. Tapi kanjeng Nabi Muhammad manusia luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad bagikan intan mutiara, sedangkan kita bagikan batu bata. Makanya Bu, yuk kita ikuti akhlak mulianya baginda Rasul. Karena dalam Islam semua apapun, jangankan hal besar, hal kecil diatur oleh agama. Ya minum ya. Dalam agama diatur ya. Dah, mun minum cai eta sagelas ulah sekaligus. Dibikin 3 napas. Ya. Mun cai sagelas eta ulah sekaligus dibikin 3 nafas. 3 kali. Larang dia mentang-mentang balik di kebon, mentang-mentang haus karena teko udah langsung. Ayah aturan Bu, kos kieu Bu ya, kos kieu dibuka ya. Nah sebelum minum Bu, eta baca Bismillah heula. Di awalan baca Bismillahirrahmanirrahim, sebab kalau kita melakukan pekerjaan yang baik tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak barokah. Bahkan ada satu keterangan bagaikan hewan tanpa ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu tah. Nah, ulah sekaligus, maka dicontohan ya, ulah pelotot baik ya. Ya, karena segala sesuatu bisa jelas itu kalawan contoh, dicontohan kurang ya. Ya, terus gitu, urusan kencing diatur oleh agama. Ya, ulah nangtung ieu mah kencing nangtung ieu orang dimenya. Ulah tuh jongkok supaya eta kencing tuntas, supaya bersih. Mun urang nangtung eta kencing sambil berdiri, itu kencing gak habis, lama-lama jadi kristal. Kalau sudah kristal menjadi kencing batu, asup ke rumah sakit 20 juta eta biaya. Islam sudah mengatur segala sesuatunya. Oleh karena itu yuk kita ikuti akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadaya mu aya di dieu, nu aya di dieu mudah-mudahan termasuk orang yang bahagia. Amin. Amin. Tuba liman ro'ani wa amanabi, kata kanjeng Nabi, tuba liman ro'ani wa amanabi, bahagia bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku, kata kanjeng Nabi. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Kanjeng Nabi mengatakan 3 kali bahagia, bahagia, bahagia. Liman lam yarani wa amanabi, bagi orang yang tidak pernah melihatku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita semua, walaupun kita tidak pernah melihat wajah mulianya baginda Nabi, tapi hati kita iman dengan kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bahagia. Amin ya robbal, amin ya robbal. Bu, kita ini mulia, kita ini dimuliakan karena kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu dimuliakan, bahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Pada dasarnya bukan sujud kepada Nabi Adam, karena di dalam tubuh Nabi Adam ada nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ke Nabi Nuh.
Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan dari badai begitu besar karena di dalam tubuh Nabi Nuh ada nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ke Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api Namrud karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim ada nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ke Nabi Ismail, Nabi Ismail alaihissalam diselamatkan ketika mau dikorbankan karena di dalam tubuh Nabi Ismail ada nurnya baginda Nabi besar Muhammad. Kita nanti akan diselamatkan di akhirat, kita akan diselamatkan oleh Allah karena kita adalah umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kanjeng Nabi begitu cinta kepada kita selaku umatnya Bapak Ibu. Bahkan ketika sakaratul maut, kanjeng Nabi yang diingat bukan anaknya, bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi yang diingat ummati, 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 umatku, umatku dan umatku. Ketika sakaratul maut, kanjeng Nabi, malaikat Jibril menjauh antara langit dan bumi. Kata kanjeng Nabi, ya Jibril, mengapa engkau menjauh dariku? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, saya enggak tega melihat engkau sedang menghadapi sakaratul maut. Kata kanjeng Nabi, ya Jibril, ternyata sakaratul maut begitu dahsyatnya, sakaratul maut begitu luar biasa sakitnya, sakit benar ya Jibril. Kata kanjeng Nabi, Israel, tolong dipelankan ketika mencabut rohku wahai malaikat. Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, ini sudah termasuk paling pelan saya mencabut roh engkau ya Rasulullah, tapi masih sakit. Bagaimana dengan umat-umatku? Apakah seperti ini sakitnya? Bahkan umat-umat engkau ya Rasulullah lebih sakit berlipat-lipat dari engkau. Kanjeng Nabi nangis, kanjeng Nabi nangis memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Allah, tolong ringankan sakaratul maut umat-umatku, bila perlu limpahkan semua kepadaku. Itu bentuk kecintaan baginda Nabi kepada umatnya, sampai rela menanggung semua kesakitan sakarat maut umat-umatnya. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ngaku cinta kan Nabi, iuran maulid ditelunas. Nah, aku tuh ngaku cinta kanjeng Nabi mulu dan hitung-hitungan. Mudah-mudahan tahun baru lebih meriah lagi, amin amin ya robbal. Ulah khawatir Pak Bu, ya orang luarkan harta, luarkan duit, luarkan mal untuk memperingati peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda oleh Allah, amin ya robbal, amin ya robbal. Yuk orang sarang-sarang baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan syafaat beliau, karena dengan memperbanyak baca sholawat semua hajat-hajat kita akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbanyak baca sholawat, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbanyak baca sholawat, kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sambil baca sholawat, orang ya arek ngebagikan buku doa supaya ada kenang-kenangannya untuk doa setiap habis sholat, habis wiridan, supaya ibu untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan infaknya untuk pembangunan pondok pesantren. Allahumma sholli sholatan kamilatan tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu wa tanfariju wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul wa yustasqal biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi
ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم على سيدنا محمد الذي تنهل وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال وحسن ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه ونفس بعدد كل معلوم لك. Makanya Bapak Ibu, sesibuk apapun kita, lisan kita jangan sampai kering membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal ibadah kita belum tentu menyelamatkan kita. Harapan satu-satu kita adalah syafaat pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dunia dicari karena memang kita masih hidup di alam dunia dan butuh dengan dunia, tapi jangan sampai melupakan urusan akhirat. Sebab kata Imam Sufyan Tsauri sudah mengatakan, khud minad dunya lil jasadi watlub minal akhirati lil qalbi. Khud minad dunya lil jasadi watlub minal akhirati lil qalbi. Perut butuh kenyang, hati juga butuh tenang. Kalau perut kita pengen kenyang, kita usaha, kita kerja, kita kuli, kita jualan, yang penting halal. Kalau hati kita pengen tenang, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara ibadah kita diterima? Bekali diri kita dengan ilmu. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Datang ke majelis ta'lim, insya Astaghfirullah Rabbal Maraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Maraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zid ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zid ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Mungkin ia bisa orang sampaikan, kurang lebihnya mohon dibuatkan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kalau ada kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam parit. Kalau ada kata-kata yang salah mohon jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah mohon jangan dilaporkan ke polisi. Kurang lebihnya dengan segitu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.